Merenungkan surat 1 Petrus. Jumat 12 Juni 2026. Tunduk, bijak, dan menghormati. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7, Rasul Petrus berbicara tentang hidup rumah tangga di kalangan orang percaya. Ia menasihati para istri untuk tunduk kepada suami-suami mereka. Tunduk, hupotasso, sekali lagi, berarti mengakui dan menghormati pemilik atau pengemban suatu otoritas, serta bertindak sesuai dengan fungsi dari otoritas itu. Orang percaya wajib takut hanya kepada Allah, Bapa mereka dalam Kristus, dan taat sepenuhnya kepada Kristus Tuhan. Dalam konteks takut akan Allah dan demi ketaatan kepada Kristus, orang percaya tunduk kepada para pengemban otoritas. Demikianlah sebagai warga masyarakat mereka tunduk kepada pemerintah. Sebagai budak mereka tunduk kepada tuan majikan, dan sebagai istri tunduk kepada suami. Secara umum, tujuan dari sikap tunduk ini adalah supaya masyarakat, termasuk keluarga, tidak terjerumus ke dalam kekacauan. Satu keadaan di mana orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bandingkan Hakim-Hakim 17 ayat 6 dan 21 ayat 25. Ada juga tujuan-tujuan khususnya dari sikap tunduk itu. Sebagai warga masyarakat, sikap tunduk kepada pemerintah bertujuan untuk mengatasi fitnah bahwa orang Kristen adalah pembuat onar bahkan sumber kekacauan. Ingat 1 Petrus 2 ayat 15. Sebagai budak, sikap tunduk bertujuan untuk meneladani Kristus, orang benar yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mempercayakan perkaranya kepada Allah, Hakim yang adil. 1 Petrus 2 ayat 21 dan 23. Lantas bagaimana dengan sikap tunduk istri yang percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara, khususnya bagi perempuan percaya yang bersuamikan orang yang tidak atau belum percaya, tidak taat kepada firman. Tujuan dari sikap tunduk adalah supaya para suami itu akan dimenangkan tanpa perkataan, aneologu kerde tesontai, melainkan melalui perilaku anastrofe mereka. Dengan melihat atau mengamati bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, senyap tanpa debat, atau mendengar khotbah para istri, suami-suami yang tidak Kristen itu akan dimenangkan bagi Kristus. Lagi, perilaku orang percaya adalah sarana pemberitaan Injil yang ampuh. Melihat 1 Petrus 2 ayat 12. Keindahan atau kecantikan istri yang percaya pada Tuhan Yesus tidak terletak pada tampilan lahiriah seperti gaya rambut, perhiasan emas, atau pakaian yang indah. Alih-alih keindahannya terletak pada sesuatu yang berharga di mata Allah,
yakni manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh atau jiwa yang lembut dan tentram. Keindahan batiniah, kecantikan batiniah, inner beauty, yang seindah-indahnya, yang dapat mengatasi kekasaran dengan kehalusan budi dan menenteramkan kegundahan. Rasul Petrus, saudara, merujuk pada perempuan-perempuan kudus di masa silam. Tunduk kepada suami-suami mereka, perempuan-perempuan kudus itu menghiasi diri mereka dengan keindahan batiniah. Sarah misalnya, sikap tunduknya kepada Abraham diungkapkan dengan taat, hupakuo, kepada suaminya dan memanggilnya Tuhan. Sikap tunduk yang diungkapkan dengan selalu berbuat baik dan tidak takut kepada apapun atau siapapun kecuali kepada Allah dalam Kristus. Istri-istri Kristen menjadi anak-anak Sarah. Dalam pada itu, saudara, Rasul Petrus juga ingat pada para suami yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengingatkan mereka bahwa istri adalah bejana yang lebih lemah, astenesteres kuyas, tapi juga sekaligus teman ahli waris anugerah kehidupan. Sun kleronomoi karitos zoes. Istri adalah bejana yang lebih lemah karena posisinya dalam sistem atau struktur sosial. Adapun sistem sosial dimaksud adalah patriarki. Sistem ini memosisikan kaum pria sebagai pemegang kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebut saja misalnya kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan penguasaan properti. Dalam patriarki, kaum perempuan menempati posisi kedua setelah kaum pria dan hidup di bawah kekuasaan dan pimpinan kaum pria. Baik pria maupun perempuan, saudara, sejatinya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kenyataan itu mengharuskan mereka, pria dan perempuan, untuk bekerja sama dan saling melengkapi. Tetapi patriarki memosisikan perempuan sebagai yang lebih lemah daripada pria. Rasul Petrus tidak menggugat patriarki, tetapi ia menegaskan bahwa sebagai anak-anak Allah dalam Kristus, suami dan istri adalah sesama ahli waris anugerah kehidupan alias keselamatan. Jadi, meski dalam patriarki, pria atau suami dan perempuan atau istri tidak setara, tetapi dalam Kristus mereka setara. Mereka adalah anak-anak Allah dan sesama ahli waris keselamatan. Atas dasar itu, Sang Rasul menasihati para suami agar hidup bersama dengan bijak dan memperlakukan istri dengan hormat. Sikap yang bijaksana dan menghormati istri akan membuat doa-doa para suami Kristen tidak terhalang. Doa-doa mereka diperhatikan Allah. Bapa yang belas asih, Engkau telah memanggil para istri Kristen untuk tunduk kepada suami mereka dan kaum pria untuk bijak dan menghormati istri mereka. Suami istri yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah sesama ahli waris keselamatan. Karena itu Bapa, berilah kami anugerah untuk mencerminkan kekudusan Kristus dalam pernikahan kami. Oleh Roh-Mu yang kudus, bentuklah keindahan batin istri yang percaya pada Tuhan Yesus. Tolonglah para suami untuk hidup dengan bijaksana dan menghormati istri sebagai putri-putrimu Bapa, putri-putri yang amat berharga. Tolonglah agar doa-doa kami tidak terhalang karena keegoisan kami. Kepadamu segala kemuliaan dalam rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.